Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jillahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sidang jemaah salat hari raya Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka merayakan kemenangan kita, kemenangan atas suksesnya kita menghalau seluruh godaan-godaan selama bulan Ramadan. Maka hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini sebagai bukti bahwa kita sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah kiranya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jemaah yang hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah yang ditandai dengan bertambahnya ibadah kita setiap hari, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah bukti keberhasilan Ramadan. Ramadan telah usai kita laksanakan. Hari ini kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Lalu kita kembali seperti biasa. Kita tidak lagi menahan lapar dan haus pada siang harinya. Tidak lagi melaksanakan ibadah malam Ramadan, tarawih dan witir. Namun ada 6 indikator, ada 6 bukti apakah Ramadan itu membekas bagi kita atau sekedar kita lalui begitu saja. Yang pertama adalah meningkat keimanan kita, bahwa yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman, dan yang ikut melaksanakan puasa adalah orang yang beriman saja. Jika ditanya kenapa kita mampu menahan lapar dan haus, jawabannya bukan karena badan kita sehat, karena banyak orang yang sehat tapi tidak berpuasa. Bukan karena badan kita kuat, karena banyak orang yang badannya kuat tapi tidak berpuasa. Bukan karena pekerjaannya pekerjaan yang senang, karena banyak orang bekerja di kantor di ruangan ber-AC, pergi dengan mobil, pulang dengan mobil, tapi juga tidak berpuasa. Sebaliknya, ada orang yang bekerja keras di lapangan, mohon maaf, di bawah terik panasnya matahari. Ada tukang, ada nelayan, ada petani, ada tukang ojek online dan seterusnya. Mereka bisa berpuasa, mereka mampu berpuasa. Mereka bukan tidak lapar, mereka bukan tidak haus, tapi imannya lah yang menghantarkannya sehingga ia melaksanakan puasa. Ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka dia masukkan dirinya dalam panggilan itu sehingga dia melaksanakan puasa. Maka bukti keberhasilan Ramadan kita yang pertama adalah meningkat keimanannya, sehingga setelah lebaran ini nanti, setelah lebaran, kualitas keimanannya itu semakin kuat, semakin kokoh. Kepercayaannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada Rasul semakin kuat, sehingga melaksanakan ajaran agama Islam ini semakin mudah baginya, bahkan senang dia melaksanakannya. Sehingga juga dia terhindar dari syirik. Dia tidak ada menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Maka seluruh sandarannya adalah Allah. Apapun yang ia dapatkan, apapun yang ia terima, seperti apapun kondisinya, ketika ia sudah berusaha dan berdoa, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu indikator yang pertama, meningkat kualitas keimanan. Kemudian indikator yang kedua adalah meningkat semangat mendengarkan pengajian. Di bulan Ramadan setiap malam kita mendengarkan pengajian secara langsung. Bahkan subuh juga kita adakan pengajian subuh. Bahkan barangkali zuhur juga ada pengajian. Belum lagi yang kita tonton di TV, yang kita saksikan di handphone kita. Itu adalah sajian-sajian Ramadan yang kerap kita dengarkan, baik yang berkaitan dengan kaifiat pelaksanaan Ramadan maupun yang lainnya. Intinya di bulan Ramadan kita banyak mendengarkan pengajian. Maka setelah lebaran semestinya ini bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Dan tentunya bagi pengurus masjid ini juga menjadi acuan. Jika sebelumnya di Ramadan kita tiap malam melaksanakan pengajian Ramadan, maka setelah Ramadan kita upayakan sekali sebulan. Kalau sekali sebulan sudah jalan, sekali dua kali sebulan. Kalau dua kali sebulan sudah jalan, sekali seminggu. Kalau sekali seminggu sudah jalan, kita usahakan dua kali seminggu. Bahkan kalau itu juga sudah rutin kita lakukan, kita buat pengkajian-pengkajian khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan atau ilmu-ilmu yang khusus pula. Apakah terkait dengan ibu-ibu perempuan, apakah terkait dengan kenakalan remaja dan seterusnya, sehingga penguatan pengetahuan kita semakin kokoh, semakin bertambah. Tidak ada mestinya di antara jemaah kita yang bertanya-tanya atau setidaknya yang ragu dengan agama ini, maka kita di Masjid Ihsan Al-Ihsan ini menyediakan fasilitas tanya jawab. Siapapun yang ragu apakah terkait dengan masalah rumah tangga, apakah yang terkait dengan masalah muamalah, warisan dan seterusnya, maka ada ustadz kita di masjid ini yang bisa menjawabnya. Maka ini yang kedua, meningkat semangat kita untuk mendengarkan pengajian. Begitu juga dengan kita jamaah secara umum. Kalau di Ramadan kita datang setiap malam, maka di luar Ramadan setidaknya setiap pengurus masjid mengadakan pengajian, maka hadirilah itu. Kita ikuti kajian itu sehingga bertambah juga pengetahuan kita terhadap agama. Kemudian indikator yang ketiga adalah meningkat semangat beribadah. Meningkat semangat beribadah. Di bulan Ramadan kita rela, dan rasanya itu biasa bagi kita pulang jam setengah 10 setelah sholat witir. Di bulan Ramadan rasanya setelah sholat witir pun kita lakukan tadarus Al-Quran. Itu adalah ibadah Ramadan yang semestinya kita lakukan juga setelah Ramadan, sebagai bukti bahwa ibadah itu membekas bagi kita. Di luar Ramadan jam 8 sudah selesai sholat Isya, tapi tidak semua kita bisa betah dan melaksanakan sholat Isya di masjid.
Padahal di Ramadan kita sampai setengah 10 bahkan tadarus setelah itu. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, setelah Lebaran ini buktikan bahwa kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan kita lanjutkan kembali setelah Ramadan ini selesai. Di Ramadan kita rajin ke masjid. Di Ramadan kita sering melaksanakan tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah juga ke masjid. Maka setelah Ramadan pun mestinya itu kita lanjutkan, mestinya itu kita tingkatkan. Mari kita kembali memakmurkan masjid kita, tidak hanya yang di lingkungan Masjid Al-Ihsan ini tentunya, tapi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, maka kita upayakan untuk rajin ke masjid. Karena rajin ke masjid itu di samping untuk melipat gandakan pahala ibadah, rajin ke masjid merupakan pintu masuknya suatu kampung, pintu masuknya suatu tempat. Jika kita rajin ke masjid, kalau ada orang yang baru pindah ke lingkungan masjid kita ini di Bandar Kuat ini, kalau ada orang yang baru pindah ke sini, lalu dia rajin ke masjid, dia rajin berjamaah, seminggu dia tinggal di sini, orang sudah kenal dengan dia, orang sudah tahu siapa dia. Tapi kalau kita tidak rajin ke masjid, setahun 2 tahun pun kita tinggal di sini, orang tidak kenal dengan kita. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita makmurkan masjid kembali. Jangan sepi lagi masjid kita. Kita ramaikanlah sebagai bukti dan wujud bahwa Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan ini membekas bagi kita. Selama Ramadan, kalau kita ke masjid, kalau kita melakukan tadarus Al-Quran dan seterusnya, maka setelah Ramadan pun meningkat juga lah semangat kita beribadah. Begitu juga dengan berinfak. Tiap malam kita sediakan uang 10.000 atau 5.000, bahkan hanya 2.000 untuk berinfak. Maka di luar Ramadan mestinya juga itu kita lakukan. Di luar Ramadan mestinya itu juga kita tingkatkan. Karena dengan infak yang kita berikan, tentunya di samping bagi kita untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan, infak yang kita berikan juga bisa membantu saudara-saudara kita, anak yatim, fakir miskin, dan untuk pembangunan masjid. Itu indikator yang ketiga, meningkat semangat beribadah. Kemudian indikator yang keempat adalah meningkatnya kemuliaan akhlak kita. Ibadah yang kita laksanakan harus berpengaruh kepada pergaulan kita. Karena memang ada 3 dimensi kehidupan. Yang pertama adalah dimensi akidah. Bukti atau efeknya adalah rajin beribadah. Kalau akidah seseorang sudah kuat, maka dibuktikan dengan ibadahnya yang banyak, ibadahnya yang berkualitas. Lalu bukti daripada ibadah atau efek daripada ibadah adalah akhlak. Efek daripada ibadah adalah muamalah. Bagaimana kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, sehingga perilaku yang kita tampakkan dalam kehidupan kita adalah perilaku yang menyenangkan. Di antara orang yang jiwanya tenang itu, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, adalah syukurnya lebih banyak dari kufurnya. Dia tidak pernah kufur nikmat. Berapapun yang Allah berikan kepadanya atas usaha yang dia lakukan, dia syukuri itu. Kalau kesyukuran sudah ada di hati kita, kalau sudah kita yakini betul bahwa Allah lah yang menentukan dan membagi-bagi rezeki, maka tidak akan ada di antara kita yang sampai mengambil hak orang lain, yang sampai curang, yang sampai bertengkar gara-gara kebahagiaan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Maka dia bersyukur berapapun dan seperti apapun yang ia terima. Kemudian bukti tenang tenangnya
banyak dari marahnya. Dia tidak pemarah, orangnya penyabar. Cobaan demi cobaan yang ia hadapi di tempat pekerjaan, di perjalanan, di rumah, dimanapun cobaan itu datang, dia bersabar. Dia yakin betul bahwa kesabaran akan menghantarkannya kepada kemuliaannya. Orang yang jiwanya tenang juga ditandai dengan maafnya lebih banyak dari dendamnya. Orangnya pemaaf, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dendam yang mengakibatkan dengan orang lain tidak berbaikan. Kita masih menyaksikan bahwa ada orang yang tidak saling sapa dengan tetangganya, ada orang yang tidak saling sapa dengan rekan kerjanya, ada orang yang tidak saling sapa antar jemaah. Itu tentunya menjadi poin penting bagi kita, apalagi hari ini kita hari raya Idul Fitri. Apakah kita masih rela menyimpan dendam kepada orang lain, padahal sudah kita nyatakan bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jika masih ada di antara kita yang masih dendam dengan orang lain, yang tidak saling tegur dengan orang lain, yang sudah 2, 3, bahkan 4 dan 5 tahun tidak saling menyapa dengan orang lain, maka cukuplah dengan Ramadan ini ya Allah, jadikanlah hati kami tersambung kembali. Itu saja yang kita niatkan dan kita tegakkan, maka berhasillah Ramadan kita. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, jangan sampai bertahun-tahun, jangan sampai berlama-lama kita tidak saling menegur. Bahkan tidak hanya dengan tetangga, ada yang tidak saling sapa dengan saudaranya, ada bahkan anak dengan orang tuanya. Naudzubillah, anak dengan orang tuanya tidak saling menyapa. Kemudian orang tua atau mertua dengan menantu tidak saling menyapa. Bahkan suami dengan istri juga, satu rumah ada yang tidak saling menyapa. Maka Ramadan telah mengajari kita bahwa kemuliaan akhlak itu adalah yang paling tinggi. Maka maafkanlah segala kesalahan yang ada, sambungkanlah tali silaturahim, datangi rumahnya. Jangan dikaji yang sudah sekarang saya minta maaf lalu sambung kembali silaturahim itu. Maka Idul Fitri, hari kemenangan yang hari ini kita rayakan betul-betul real adanya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, juga bagaimana agar sesama kita, bagaimana agar sesama kita itu saling berbaik sangka. Jangan ada yang saling iri, jangan ada yang saling adu domba, jangan ada fitnah, hibah dan seterusnya. Maka bukti yang ketiga ini, bukti yang keempat, meningkatnya kemuliaan akhlak kita. Kemudian yang kelima, bukti keberhasilan Ramadan adalah meningkat kepedulian kita terhadap sesama. Ramadan yang sudah kita laksanakan dan hari ini kita rayakan sebagai hari kemenangan, tentunya memberikan pelajaran bagi kita bahwa di samping kita ada orang lain juga. Kita harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Di Ramadan kita tidak makan siang hari, di satu sisi untuk mengajari kita seperti itulah rasanya lapar. Lalu di sisi lain ada orang yang tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun dia kelaparan, di luar Ramadan pun dia tidak makan pada siang harinya. Harus kami akui Bapak Ibu, memang ada orang di Kota Padang yang terlambat makan gara-gara tidak ada yang makan. Itu memang ada. Ada orang di Kota Padang yang penghasilannya rendah sementara anaknya banyak, sementara anak saudaranya tinggal dengan dia. Ada yang saudaranya yang tidak mampu bekerja karena memang ada kekurangan fisik juga tinggal dengan dia. Maka kepedulian inilah yang mesti kita tingkatkan. Ketika kita berada di rumah kita, di komplek kita, dan di perumahan kita, maka kita harus peduli
apakah kiri dan kanan kita juga bisa berhari raya seperti kita? Zakat fitrah yang kita bayarkan yang jumlahnya cukup banyak di Masjid Al-Ihsan ini adalah bukti bahwa kepedulian kita terhadap sesama memang tinggi. Dan kepada ibu hadirin yang berbahagia, memang ada orang yang menunggu zakat fitrah itu. Bagi kita barangkali bayar zakat fitrah selesai, tapi ada orang lain yang memang menunggu apakah dia dapat zakat fitrah atau tidak. Maka orang-orang seperti ini tentunya harus kita perhatikan sehingga wujud kepedulian kita memang nyata adanya. Kemudian yang lebih luas, bagaimana pula agar di lingkungan kita ciptakan ketentraman, kedamaian. Jangan ada tawuran, jangan ada perkelahian. Kalau sebelum Ramadan tawuran itu hanya ada antar sekolah remaja dengan remaja. Di Ramadan kita mendengar kemarin tawuran antar masjid, antar remaja masjid ini dengan remaja masjid sebelah. Tentunya ini sangat miris yang prihatin kita. Dan anak-anak remaja kalau tawuran memang tidak main-main. Mereka tawuran pakai senjata tajam. Baik yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan kita, kita harus waspadai. Jika ada rumah di lingkungan kita, jam 2 pagi masih terbuka, jam 2 pagi orang masih keluar masuk dari rumah itu, maka harus ada upaya di antara kita untuk mencari tahu siapa yang tinggal di rumah itu, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih jauh terjadinya maksiat dan seterusnya. Jika ada rumah di lingkungan kita yang jam 4 bahkan menjelang subuh masih ada orang lalu lalang, bahkan ada yang perempuan juga keluar masuk dari rumah itu, kemudian orang yang datang itu ramai, 3 Honda, 4 Honda, maka kita harus berpartisipasi. Siapa yang tinggal di situ, apa kegiatan mereka? Karena memang maksiat itu sangat dekat dengan kita. Begitu juga dengan peredaran narkoba. Narkoba itu sama dengan jin, hampir sama dengan jin. Tidak kelihatan padahal ada, sepertinya tidak berisi padahal berisi. Narkoba itu tidak bisa kita halangi masuk ke Kota Padang. Di dalam Kota Padang narkoba itu sudah banyak. Bahkan tidak bisa kita halangi masuk ke Kecamatan Lubuk Gilangan. Di Kecamatan Lubuk Gilangan itu sudah banyak. Bahkan tidak bisa kita hambat untuk tidak masuk ke Bandar Buat. Di Bandar Buat itu sudah banyak. Dan tidak tertutup kemungkinan di RW dan RT kita juga ada narkoba itu. Kita memang tidak bisa menghalanginya secara utuh sepenuhnya, tapi kita wajib mampu menghalanginya untuk tidak masuk ke dalam rumah kita. Maka kita awasi anak kita awasi cucu kita awasi kemenakan kita, agar mereka tidak tergoda untuk menggunakannya. Karena awal daripada peredaran itu adalah dengan menggunakannya. Didatangi kemudian disuguhi, tidak membayar. Yang kedua tidak membayar. Yang ketiga tidak membayar. Yang keempat sudah mulai terasa butuh akan barang itu, sehingga ketika tidak ada yang mendatangi dan memberikan, dia sendiri yang mencari. Walaupun dibayar dia akan bayar. Tidak ada uang dia akan minta ke orang tuanya dengan alasan yang banyak. Kalau tidak bisa meminta, dia curi uang orang tuanya. Kalau tidak bisa mencuri di rumahnya, dia mencuri di rumah tetangganya. Pokoknya narkoba ini harus dia dapatkan. Tidak bisa mencuri di rumah tetangga, dia curi uang masjid, dia curi uang sosial. Bahkan kalau mencuri tidak bisa, dia juga akan mencoba membawa barang itu. Dia akan mencoba mengedarkan barang itu dengan janji kalau berhasil ini nanti akan diberikan barang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, narkoba itu sangat jahat. Narkoba itu sangat real efek negatifnya. Maka kami sampaikan kepada kita semua, khususnya generasi muda, jangan ada keinginan untuk mencoba.
Jangan ada keinginan, karena itu akan menghancurkan masa depan kita. Untuk orang tua juga seperti itu. Ada tetangga kita, remaja masjid kita, di tempat tinggal kita. Mereka, anak ini sudah lulus masuk polisi, tapi ternyata sekarang katanya ada surat keterangan kelakuan baik orang tua, dan ternyata orang tuanya tidak mendapatkan itu karena orang tuanya juga pengguna narkoba. Orang tuanya, artinya gara-gara orang tua masa depan anak juga terhambat, gara-gara orang tua keberhasilan anak juga terhalangi. Maka baik orang tua, baik anak-anak, pria, wanita dan seterusnya, ini barang jangan sampai kita coba. Kemudian indikator yang terakhir sebagai bukti keberhasilan Ramadan kita adalah meningkatnya kesadaran terhadap kematian, bahwa setiap kita akan meninggalkan dunia ini, bahwa setiap kita akan pergi menghadap Allah, dan tidak ada yang tahu kapan dan di mana akhir kehidupannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. Ketika Allah berkehendak, maka pada waktu itu kita akan kembali kepada Allah. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar saat akhir kehidupan kita adalah akhir yang baik, atau disebut dengan husnul khatimah. Ada dua cara malaikat mencabut nyawa. Yang pertama, wal nazi'ati gharqa, dari malaikat yang mencabut dengan keras. Inilah yang dialami, yang kita dengarkan dalam sejarah ketika Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ditanya oleh Nabi Isa, berapa lama di dalam kubur? Sudah 500 tahun. Apa siksaan yang terberat selama di dalam kubur? Saya belum bisa menghilangkan sakitnya sakaratul maut. 500 tahun masih terasa sakitnya sakaratul maut. Kenapa? Karena malaikat yang mencabut nyawanya adalah malaikat An-Nazi'at. Kemudian ada yang kedua, wan-nasyitati nashta, dari malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, bahkan tidak terasa baginya roh itu pergi dari jasadnya. Inilah yang dialami oleh Asyah, istrinya Fir'aun. Tangannya diikat kiri dan kanan, kakinya diikat kiri dan kanan, lalu dicampur namun tidak meninggal, sampai pada akhirnya dihimpit dengan batu yang besar, lalu dia meninggal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun Asyah itu meninggalnya dihimpit dengan batu yang besar, tapi Asyah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, karena Asyah Allah perlihatkan gambaran surga yang akan dia tempati. Dan begitu juga dengan kita, siapapun kita, maka perilaku kita akan Allah berikan nanti gambaran saat sakaratul maut. Kalau yang hobinya memfitnah, Allah perlihatkan dosa fitnah. Kalau hobinya misalnya mengambil hak orang lain, maka Allah perlihatkan dosanya. Kalau hobinya itu mengadu domba, maka Allah perlihatkan juga dosanya. Sehingga saat-saat sakaratul maut itu kita dihantui oleh kejahatan-kejahatan kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apakah An-Nazi'at atau An-Nasyitah itu adalah pesanan? Kita yang menentukan. Maka perbaikilah hidup kita, perbaikilah diri kita, sehingga malaikat yang menjemput kita nanti adalah malaikat An-Nasyitah wan-nasyitati nashta. Saat roh pergi meninggalkan jasad kita, pada waktu itu kita dalam keadaan berbuat baik sehingga tidak terasa betul sakaratul maut itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Secara umum, marilah kita jadikan ibadah-ibadah Ramadan berpengaruh terhadap kita setelah Ramadan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah hari raya Idul Fitri kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon ampun sehingga apa-apa nanti yang sudah kita niatkan setelah Lebaran ini terwujud bagi kita, dan mudah-mudahan kemudahan akan dapat kita laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Rabu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2024 Masehi, kami berkumpul di halaman Masjid Al-Ihsan ini. Kami merasakan dan dengan bangga mengatakan bahwa hari ini adalah hari kemenangan kami, karena kami telah sukses melaksanakan puasa secara penuh melaksanakan tarawih, sukses melaksanakan bacaan Al-Quran, berinfak dengan niat, kemudian menghindari godaan-godaan syaitan. Ya Allah, terimalah semua ibadah puasa kami dan berikanlah keberkahan padanya. Terimalah ibadah tarawih dan witir kami dan berikan pula keberkahan padanya. Terimalah ibadah qiraatul Quran kami, terimalah ibadah infak dan sedekah kami. Jadikanlah sekecil apapun kebaikan kami sebagai bukti pengabdian kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan ayah dan ibu kami, dosa dan kesalahan bapak dan ibu guru kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang senantiasa menjalankan perintah-Mu dan melaksanakan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Malik, jika kaki kami salah melangkah, jika tangan kami salah berbuat, jika telinga kami salah mendengar, jika lisan kami salah berucap, dan jika hati kami salah menduga, ampunilah kami ya Allah, dan jangan jadikan itu sebagai sebab buruknya murka-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Salam, jika kufur kami lebih banyak dari syukur kami, jika marah kami lebih banyak dari sabar kami, jika dendam kami lebih banyak dari maaf kami, jika buruk sangka kami lebih banyak dari baik sangka kami, maka anugerahkanlah kepada kami petunjuk-Mu sehingga menjadi jalan keselamatan untuk kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, jauhkanlah hati kami dari sifat iri, dengki, sombong, ghibah, fitnah, adu domba, ujub, takabur, dan sifat-sifat syaitan lainnya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, limpahkanlah kepada kami kesehatan, bukan keuzuran. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang sakit, atau saudara-saudara kami yang sedang sakit, atau anggota keluarga kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kedamaian, bukan permusuhan. Hadirkan persatuan, bukan pertengkaran. Karuniakanlah kepada kami kemudahan, bukan kesusahan. Limpahkanlah kepada kami sikap pemurah, bukan kebakhilan. Jauhkanlah kami dari riba dan hadirkan sikap saling tolong. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Huda, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkan pula kepada kami ya Allah yang salah itu memang salah adanya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-Mu yang agung, maka kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzunubana walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.